Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali bersama Pak Krisna. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu pada tema 8 daerah tempat tinggalku, pada KD 3.9, yaitu mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Kalau kemarin kita mempelajari tentang teks non-fiksi, pada hari ini kita akan membahas tentang teks fiksi, ya, pada subtema 1 lingkungan tempat tinggalku. Kita akan mempelajari menjelaskan tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Untuk sikap yang akan kita kembangkan adalah percaya diri dan kerjasama. Sebelumnya kita awali dulu, kita kenal dulu tentang teks fiksi. Apa itu teks fiksi? Teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau hayalan yang tidak berdasarkan pada kenyataan. Berbeda dengan teks non fiksi kemarin, ya, sesuatu hal yang ditulis oleh penulis berdasarkan fakta. Kalau fiksi tidak berdasarkan fakta, kalau non-fiksi berdasarkan fakta. Unsur-unsur yang terkandung di dalam teks fiksi apa saja? 1. Tema. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik sebenarnya, ya. Untuk tema ini tergolong pada unsur intrinsik cerita, yaitu unsur yang berada di dalam cerita itu sendiri. Yaitu tema. Apa itu tema? Tema merupakan dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Ini adalah tema. Kemudian yang kedua adalah tokoh. Tokoh ini apa? Tokoh merupakan pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam sebuah cerita. Tokoh ini nanti berdasarkan jenis ceritanya, ada tokoh yang dari hewan itu, ya, misalnya itu nanti jenis cerita fabel. Kemudian tokoh yang biasa ditampilkan adalah manusia. Kemudian yang ketiga adalah latar. Apa itu latar? Latar merupakan keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Latar dalam teks fiksi terbagi menjadi 3 hal, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Tempat itu merupakan tempat terjadinya suatu peristiwa, misalnya di kelas, di sekolah, atau di pasar, di desa, lebih luas lagi di sebuah kota, atau bisa juga di hutan. Kemudian berikutnya alur. Alur ini merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat di dalam teks cerita. Ada yang menyampaikan plot. Alur dan plot ini sama, rangkaian suatu kejadian. Ini adalah alur. Biasanya ada alur maju, mundur, atau biasanya flashback, ya. Alur maju, alur mundur, atau ada juga yang campuran. Berikutnya yang kelima adalah amanat. Amanat ini merupakan pesan yang terkandung di dalam sebuah cerita. Amanat biasanya penulis itu menceritakan sesuatu, misalnya antara kancil dan harimau. Ini ada amanat yang tersimpan di sana. Kita harus menjadi orang yang cerdik, yang ketika terbentur pada suatu masalah bisa langsung mengatasi seperti kancil. Biasanya amanat ini berkaitan dengan hal-hal yang bersifat positif atau sesuatu yang baik, diajak untuk melakukan suatu kebaikan. Kemudian menjelaskan jenis-jenis teks fiksi, ya, tadi sudah sedikit disinggung di atas, ya, di depan, ya, tentang jenis-jenis teks fiksi. Ini ada cerpen. Ini cerita pendek yang berisi cerita tokoh pada suatu kejadian. Cerpen, cerita pendek. Kemudian yang kedua novel. Bedanya novel antara cerpen apa? Novel ini lebih panjang biasanya ceritanya lebih panjang, menceritakan tentang
peristiwa-peristiwa yang dialami oleh seseorang dan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bisa saja novel maupun cerpen ini berdasarkan kisah nyata yang ditulis oleh seseorang juga bisa. Yang ketiga adalah legenda. Legenda itu apa? Legenda merupakan cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Asal mula suatu tempat, ini adalah legenda. Misalnya asal mula kota Salatiga, itu bisa juga, atau yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah fabel. Ini tak sampaikan di atas tadi. Fabel ini merupakan cerita yang menggambarkan watak manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan. Misalnya cerita tadi si kancil tadi ya, biasanya si kancil, atau cerita-cerita yang lainnya yang mengambil tokohnya adalah hewan. Berikutnya adalah mite. Mite ini cerita yang mempunyai latar belakang sejarah, dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi dan dianggap suci. Mite ini berkaitan dengan mitos. Sebenarnya keberadaannya ini untuk buktikan itu agak sulit. Misalnya cerita tentang Nyai Roro Kidul itu termasuk dalam mite atau mitos. Yang terakhir adalah saga atau sage, biasanya disebut, atau cerita Panji, merupakan cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Sage. Berikutnya tentang penokohan di dalam sebuah cerita. Tokoh adalah pelaku di dalam karya sastra. Tokoh sendiri dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah tokoh utama. Tokoh utama ini disebut juga sebagai tokoh sentral. Tokoh utama merupakan tokoh yang menjadi pelaku utama atau tokoh yang mengalami semua peristiwa dalam cerita. Tokoh utama biasanya akan muncul mulai dari awal cerita, tengah cerita hingga akhir cerita. Tokoh utama dapat berwatak positif atau baik, dan juga dapat berwatak negatif atau tidak baik. Tokoh utama itu untuk menandakan si tokoh ini termasuk tokoh utama atau bukan adalah dilihat ada 2 ciri-ciri. Yang pertama adalah sering tidaknya dia muncul. Tadi disampaikan bahwa muncul di bagian awal, tengah, akhir. Intinya apa? Sering muncul. Yang pertama. Yang kedua, ciri-cirinya adalah tokoh yang mengendalikan jalannya cerita. Kalau misalnya tokoh si kancil ini ya, ini dia yang mengendalikan, yang dia punya ide. Misalnya ketika mau menyeberang di sebuah danau itu, mau ke seberang itu, dia berpikir bagaimana caranya menyeberang. Akhirnya datang tokoh kedua adalah buaya. Akhirnya si kancil punya ide itu ya, buayanya suruh berjajar-jajar, akan dihitung, nanti akan dibagikan makanan gitu ya. Ternyata tidak jadi, hanya dijadikan tempat untuk lewat menuju seberang saja. Ini tokoh utama yang mengendalikan jalannya cerita. Tokoh utama ada 2 ciri-ciri ya, selalu muncul di dalam sebuah cerita dan juga dia mengendalikan sebuah cerita. Kalau di dalam soal misalnya dihitung kemunculannya itu berapa kali, kalau membandingkan ya, kalau ini muncul 5 kali, kalau ini hanya muncul 2 kali, jelas yang munculnya 5 kali itu merupakan tokoh utama. Kalau munculnya dua-duanya sama, misalnya ini muncul 3 kali, ini muncul 3 kali, dilihat ciri yang kedua iya, dia mengendalikan jalannya cerita atau tidak. Dicari yang mengendalikan jalannya sebuah cerita, tokoh utama. Yang kedua adalah tokoh tambahan.
Tokoh tambahan hanya sesekali muncul di dalam cerita. Tokoh tambahan tidak mengubah alur cerita dan hanya menjadi pendukung di dalam cerita atau tokoh pendamping saja. Kemunculannya pun lebih jarang dibandingkan tokoh utama. Tadi ya sudah dijelaskan di awal. Yang ketiga adalah tokoh latar atau figuran saja ini, figuran atau tokoh latar merupakan tokoh yang tidak berpengaruh sama sekali terhadap pengembangan alur cerita. Misalnya ketika di sebuah cerita di dalam buku paketmu ada gajah, ada harimau, ada semut, ada kuda nil, ada kerbau mungkin. Nah, itu tokoh kuda nil itu merupakan tokoh latar saja, jika tidak dimunculkan juga tidak apa-apa, karena dia si tokoh tidak menggerakkan jalannya cerita, hanya ditampilkan saja. Kalau di dalam film ya hanya lewat saja atau hanya duduk saja, tidak ada percakapan atau tidak ada aksi-aksi yang mendukung jalannya cerita. Ini latar. Tokoh utama, tokoh tambahan. Berikutnya, sebelum ke amanat ya, di dalam tokoh ini dibagi dua lagi nanti untuk tokoh ini. Ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Nah, tokoh protagonis itu apa? Tokoh yang memiliki sifat yang baik. Kebalikannya, tokoh antagonis apa? Tokoh antagonis merupakan tokoh yang memiliki sifat yang buruk. Nah, pemalas, suka mencuri, ingin menang sendiri. Ini tokoh antagonis. Lanjut tentang amanat sekarang. Amanat itu apa? Amanat adalah pesan yang terkandung di dalam suatu cerita. Amanat ini dapat dipahami setelah kita membaca keseluruhan isi teks. Dalam teks terdapat tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Tokoh-tokoh tersebut memiliki watak yang berbeda. Ada tokoh positif, ada juga yang negatif. Nah, kita mau mencontoh yang mana? Nah, biasanya kita mencontohnya yang positif, dihadirkan tokoh yang positif, sehingga untuk amanat ini biasanya berkaitan dengan hal-hal yang positif. Kalau di situ ada tokoh yang tidak baik, sombong, kikir, pembohong, maka amanatnya apa? Kita diharapkan menjadi orang yang jujur atau tidak sombong, tidak kikir, tidak pembohong, itu ya. Nah, ini adalah amanat, pesan yang ingin disampaikan penulis kepada para pembacanya. Oke, kita mencoba untuk menganalisis teks fiksi yang ada di bukumu halaman 3 nanti ya. Sudah jelas ya tentang tokoh ya. Tokoh ada tokoh utama, tokoh tambahan, tokoh utama, tokoh tambahan, tokoh latar. Kemudian tokoh itu dibagi menjadi tokoh protagonis, tokoh yang memiliki sifat baik, tokoh antagonis, tokoh yang memiliki kebiasaan yang buruk, dan tritagonis. Tokoh tritagonis ini biasanya hanya tambahan saja, tidak kalau di dalam cerita tadi masuk di dalam tokoh latar itu ya, tritagonis. Itu kita lihat di dalam buku paket halaman 3 tentang petani jagung yang sabar dan jujur. Di situ ada beberapa pertanyaan bacaan, ada 5. Kita jawab, kita bahas satu persatu tentang teks fiksi tersebut. Silahkan dibaca. Sebentar lagi akan kita bahas tentang petani jagung yang sabar dan jujur. Yang pertama adalah siapa tokoh utama dalam cerita tersebut. Siapa ini? Kalau kita baca, tokoh yang sering muncul di dalam cerita dari awal hingga akhir adalah si petani. Betul sekali, tokoh utamanya adalah petani yang muncul dari awal hingga akhir cerita. Kemudian yang kedua, di manakah tokoh utama tersebut tinggal? Ini menanyakan latar sebenarnya, latar tempat terjadinya peristiwa. Di mana dia tinggal? Dia tinggal di sebuah desa.
desa yang sangat gersang ya, tinggal di desa yang sangat gersang. Kalau kita berbicara tentang latar, kita kembangkan ke latar. Latarnya ada apa saja? Latarnya ada di jalan. Tadi ada ya, ketika dia di dalam perjalanan, kemudian menemukan sebuah kendi minuman, kemudian perjalanan lagi, menemukan sebongkah emas, dan perjalanan lagi sampai di mana? Di kebun jagung miliknya. Nah, kalau kita bicara latar, ada di sebuah desa, secara lebih sempitnya di jalan, kemudian lebih sempit lagi di kebun jagung. Yang ketiga adalah apa yang sang petani temukan dalam perjalanan ke kebun. Tadi apa yang disampaikan? Sang petani menemukan kendi air dan sebongkah emas. Itu. Nomor 4, mengapa sang petani merasa sangat bahagia? Dia sangat bahagia karena apa? Karena hasil panennya sangat bagus. Karena kejujurannya tadi, tidak mengambil air minum, tidak mengambil sebongkah emas, kemudian sampai di ladang ada suara yang menyatakan tentang kejujuran sang petani. Kemudian sifat yang dimiliki apa? Jujur, karena ia tidak mau mengambil apa yang bukan menjadi miliknya. Yang kedua, dia juga bersifat sabar karena masih bertahan di desa yang gersang itu, masih menetap di sana, padahal banyak sekali orang-orang yang sudah meninggalkan desa tersebut. Ia juga sosok yang memiliki rasa peduli yang tinggi. Dibuktikan dengan apa kepeduliannya? Dia memindahkan batang pohon yang besar yang menghalangi jalan dengan susah payah. Ini ya bentuk kepedulian sang tokoh kepada orang lain. Nah, biar orang lain kalau mau lewat enak, tidak terganggu gitu. Itu untuk pembahasan halaman 3 ya. Kita lanjutkan. Semut dan gajah ya, tadi sempat tak dibahas di depan ya, tentang semut dan gajah. Di buku halaman 9 kita masih sama menjawab pertanyaan bacaan untuk menjelaskan tokoh-tokoh yang ada pada semut dan gajah, kemudian sifat tokoh-tokohnya tersebut, pesan moral, dan membuat ringkasan. Di dalam membuat ringkasan ini nanti kita mencatat hal-hal yang penting saja, mencatat inti dari sebuah cerita, nanti ditulis kembali menjadi lebih pendek dan lebih singkat, tetapi tidak menghilangkan jalan ceritanya atau tidak menghilangkan inti ceritanya. Kita jawab ya, tokoh yang ada dalam cerita semut dan gajah adalah semut, betul ya, yang mengalahkan gajah gitu ya. Gajah sendiri, kemudian harimau, badak, kuda nil, dan beruang. Tokoh utama protagonis adalah semut, tokoh utama antagonisnya adalah gajah. Untuk tokoh yang lain termasuk tokoh tambahan. Kemudian sifat tokoh semut adalah rendah hati, sedangkan gajah bersifat sombong, angkuh. Yang ketiga, pesan moralnya apa? Kita sebaiknya bersifat baik seperti semut dan jangan sekali-kali bersifat sombong seperti gajah. Kita juga diharapkan jangan meremehkan keadaan orang lain, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebaiknya kita senantiasa saling menghargai dan menghormati. Itu pembahasannya. Kemudian untuk ringkasan seperti ini Pak Krishna buatkan. Gajah hewan yang sombong setelah mengalahkan harimau si raja hutan. Karena kesombongannya ia mengadakan sayembara. Siapa saja yang dapat mengalahkannya dapat menggantikan posisinya. Semua hewan menyambut dengan antusias. Badak, kuda nil, dan beruang berencana melawan. Akan tetapi saat bertemu dengan gajah, mereka takut melawannya. Sang gajah semakin sombong, ya, karena tidak ada yang berani. Tiba-tiba seekor semut mendaftarkan diri untuk melawan si gajah. Apa respon si gajah? Dia tertawa dan mengejek semut. Nggak mungkin, ya, meremehkan semut. Ya, akhirnya apa? Karena kesombongannya tadi, si gajah berhasil dikalahkan si semut. Akhirnya si gajah menyerah kepada semut. Ini ya.
untuk ringkasannya. Kemudian berikutnya halaman 17 sekarang, situ Bagendit. Masih sama, menjawab pertanyaan bacaan tentang tokoh, tentang sifat tokoh dan pesan moral. Nomor 1, tokoh-tokoh dalam cerita tersebut siapa saja? Ada Nyai Bagendit, penduduk desa, dan pengemis. Ya, si Nyai Bagendit ini orangnya sombong dan suka memamerkan hartanya kepada para warga di sekitar. Ketika itu ada pengemis datang, ya, meminta sedekah, tetapi apa yang terjadi? Ditolak oleh si Nyai Bagendit dan disuruh pergi. Gitu. Jadi watak tokoh Nyai Bagendit bagaimana? Watak tokohnya angkuh dan kikir. Hal tersebut dapat dilihat dari perilaku Nyai Bagendit yang senang memamerkan harta yang ia miliki kepada orang-orang di sekitarnya. Kemudian dia juga termasuk kikir. Kikir itu sombong karena tidak mau membantu orang yang sedang kesulitan. Bahkan orang yang meminta ia tolak dengan angkuh. Angkuh itu sombong sama. Pesan moralnya apa? Dari cerita tersebut kita diharapkan menjadi orang yang dermawan. Ya, kebalikannya ya tadi ya, si Nyai Bagendit kikir, kita diharapkan menjadi orang yang dermawan. Dermawan itu suka membantu, memberikan pertolongan. Kita juga harus bersedekah kepada pengemis, orang yang membutuhkan, bersedekah, memberikan sesuatu yang kita miliki. Kemudian kita juga tidak boleh menyombongkan apa yang kita miliki, baik harta maupun kemampuan kita. Itu ya. Kemudian di soal halaman berapa ini? Teks yang berjudul Hari Istimewa Godugong dalam buku paket halaman 28 dan 29. Lanjut ya, masih sama menjawab pertanyaan bacaan. Ada 3 pertanyaan, tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utamanya siapa? Godugong, karena dia muncul dari awal hingga akhir. Tokoh tambahnya siapa? Lili Kuda Laut dan Dokter Gurita. Dia muncul sesekali untuk mendampingi tokoh Godugong. Kemudian pesan moralnya apa? Di dalam cerita tersebut mengajarkan sesuatu, di dalam mengerjakan sesuatu sebaiknya jangan sampai lupa waktu, karena kita harus menjaga kesehatan kita. Salah satunya tidak terlambat makan, yang disampaikan oleh Dokter Gurita ya kepada si Godugong, bahwa kamu jangan sampai terlambat makan. Nah, kemudian pesan moral yang lain adalah kita harus memberikan perhatian kepada teman kita yang sedang sakit dengan bagaimana caranya? Dengan menjenguk dan mendoakannya. Itu. Kemudian yang ketiga, ringkasannya, Godugong akan berulang tahun. Ia bersemangat dalam mempersiapkan hari tersebut. Karena terlalu bersemangat, ia lupa menjaga kesehatan tubuhnya. Akhirnya saat hari ulang tahun, ia justru jatuh sakit. Saat itu Lili dan Kuda Laut sudah memperingatkan. Akhirnya Gogo harus diobati oleh Dokter Gurita. Dokter berpesan kepada Gogo agar dia tidak terlambat makan. Gogo sedih dan menangis karena persiapannya sia-sia di dalam menyiapkan hari ulang tahunnya. Tetapi sedihnya terobati ketika teman-temannya datang untuk memberikan kejutan. Gogo sangat bahagia karena teman-temannya memberikan perhatian lebih kepada dia. Nah, ini ada teks bacaan asal usul batu ampar dan balik kambang dalam buku paket halaman 34. Kamu menjawab pertanyaan bacaan ada 4 itu, silahkan dikerjakan. Nanti akan kita bahas pada pertemuan Zoom di hari Senin. Itu ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.